hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Belanda menjajah Indonesia dalam serangan agresi ke Belanda II. Hai pribumi, semudah itu kalian menikmati kemerdekaan. Kamu tidak pantas menikmati kemerdekaan ini. Tolong, tolong. Tolong, tolong. Pak, ada yang minta tolong. Ayo cepat bantu. Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta sampai kepada Panglima Sudirman. Sudirman meminta restu kepada Soekarno untuk memimpin perang gerilya. Presiden, saya meminta restu untuk berangkat bergerilya. Jenderal, sudah saatnya kau mementingkan diri sendiri. Kamu dalam keadaan sakit. Kenapa kamu harus memimpin perang? Yang sakit adalah Sudirman. Namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Ia akan membela bangsa ini hingga titik penghabisan.
saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Baik, kalau ini memang telah menjadi tekadmu, silakan kau turun bersama prajurit untuk bergerilya dan jadikan ini menjadi gerilya sukses. Bersama beberapa anggota TNI, Sudirman memulai perang gerilya di sepanjang daerah pantai selatan Jawa. Noli, 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 tandu ini untuk siapa? Sudah tentu tandu ini untuk jenderal. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, siapapun bisa dapat perlakuan pengamanan jika keadaan genting dan gawat seperti ini. Lagi pula tandu ini bukan untuk raja, tapi tandu untuk orang sipil. Rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan perbukitan. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah. Menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Pukulan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda yang hanya mengandalkan senjata. Jenderal, kita sudah dikepung. Ayo kita pergi, kita sembunyi. Di mana Sudirman? Pasukan Sudirman berhasil lolos. Sesampainya di Kediri, rombongan Sudirman menemukan tempat persembunyian. Pada malam hari, Belanda mengepung persembunyian tersebut. Melihat persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi melakukan perlawanan dan lari dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah untuk menyerang. Jenderal, kita sudah dikepung. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Ini إلا Sudirman, ini الله Sudirman. لا إله Mana Sudirman? الله Ini dia orangnya. Bukan, ini cuma orang biasa yang sedang berdoa. Tidak mungkin jenderal لا seperti ini. إله Bohong kamu. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Jenderal, apakah jenderal punya amalan? Sehingga jenderal tetap bisa tenang seperti ini. Walaupun dalam keadaan genting dan mencekam seperti ini. Jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak lepas dari berzikir. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Jenderal Sudirman dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga ke desa Sobo. Jenderal meminta beberapa TNI untuk ke Yogyakarta dengan membawa surat tentang strategi serangan umum 1 Maret.
berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Rumioyo. Kemudian Sudirman kembali ke Yogyakarta dan menemui Presiden Soekarno. Dimas. Presiden, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih, Dimas. Rakyat Yogyakarta pun kembali hidup damai dan bahagia. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan rakyat, tak banyak tentang bahwa jenderalnya sedang sakit parah. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi oleh masyarakat yang begitu mencintainya. Indonesia berduka. Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau menomor satukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau dapat mengatur strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan persenjataan pasukan serta rakyat. Selamat jalan Jenderal. Semoga kami dapat meneruskan perjuanganmu. Thank you.